me how I know my Lord is real. You may doubt the things I say and doubt the way I feel, but I know He's real today. He'll always be. I can feel His hand in mine, and that's enough for me. I will never walk alone. He holds my hand. He will guide me step by step, and if I fall, I know He'll understand. Till the day He tells me why He loves me so. I can feel His hand in mine. That's all I need to know. I will never walk alone. He holds my hand. He will guide me step by step, and if I fall, I know He'll understand. Till the day He tells me why He loves me so. I can feel His hand in mine. That's all I need to know. I can feel His hand in mine. That's all I need to know. Salam para sahabat Good News. Kembali kita bertemu di dalam satu acara, yaitu doa malam bersama. Bersama dengan saya, Pendeta Kurnaidi di Good News Studio, studio rumah tangga dan kesehatan kita semua. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan, kita akan berdoa syafaat bersama nanti. Namun sebelum kita berdoa, kita akan merenungkan firman Tuhan. Adapun yang menjadi judul dari firman Tuhan malam hari ini adalah ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah mendekat. Ayat inti kita diambil dari Kitab Kejadian pasal yang ketiga. Kitab Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan, untuk mengawali sebelum kita membuka kitab suci, kita belajar firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami di surga, segala puji, hormat, serta syukur kami haturkan kehadirat Tuhan. Tuhan, sepanjang satu hari ini, Tuhan telah memberikan kami kesempatan untuk menikmati berkat kehidupan. Dan malam hari ini Tuhan, kami sungguh bersyukur, kami akan beristirahat. Kami rindu Tuhan senantiasa berkenan untuk menjaga serta memelihara kami,
sehingga kami boleh beristirahat dengan baik, dan besok kami kembali bangun dengan tubuh yang sehat, serta penuh berkat dari Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami juga kami rindu agar Tuhan boleh semakin membenahi kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar kami boleh memahami firman-Mu dan kami boleh memiliki satu kesanggupan yang Tuhan berikan agar kami dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan yang benar. Terima kasih Tuhan, kami yakin Tuhan telah menyempurnakan dan menjawab doa kami ini, karena semuanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Para sahabat Good News, malam hari ini kita berjumpa di hari atau pertemuan yang ketiga. Untuk edisi hari Senin, tanggal 1 Maret tahun 2021. Nah, sebagaimana tadi sudah kita baca, ayat inti kita, di mana di pertemuan ketiga ini kita sudah tiba di Kejadian pasal yang ketiga. Ayat inti kita tadi di Kejadian pasal 3 ayat yang ke-9. Saudara-saudariku, apabila kita bicara mengenai manusia jatuh dalam dosa, maka ada baiknya apabila kita menengok kembali pertemuan kita yang pertama di mana membahas mengenai penciptaan. Sedikit kita singgung waktu itu mengenai penciptaan manusia, yaitu Tuhan bukan sekedar berfirman kemudian manusia itu ada, tetapi Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah. Bahkan telah kita pelajari bersama, Tuhan menciptakan manusia itu sesungguhnya menurut gambar dan peta Allah sendiri. Dengan demikian, kita bisa mendapati bahwa manusia ini adalah satu makhluk yang sangat istimewa dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Hanya manusia yang diciptakan menurut gambar dan peta Allah. Itu sebabnya dikatakan manusia ini diciptakan sebagai satu makhluk yang sempurna pada waktu itu. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan, namun pada kenyataannya manusia berdosa. Kemudian ada beberapa orang yang mempertanyakan, jika Allah menciptakan manusia itu sempurna keadaannya, lalu kenapa manusia itu berdosa? Berarti manusia ini tidak sempurna. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan, kita perlu mengingat bahwa ketika Allah menciptakan manusia itu sebagai satu makhluk yang sempurna, salah satu unsur kesempurnaan itu adalah Allah memberikan kepada manusia itu kebebasan untuk berpikir, untuk memilih. Itulah salah satu kelebihan manusia dari makhluk yang lainnya. Apabila binatang, mereka tidak memiliki pikiran untuk menalar apakah yang benar dan yang harus dilakukan atau tidak. Hanya manusia yang memiliki itu. Bisa menentukan apakah benar atau salah, manusia memiliki kebebasan untuk memilih. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, jadi ketika manusia itu berdosa, bukan berarti Allah harus bertanggung jawab. Tetapi manusia itu sendirilah yang bertanggung jawab atas pilihannya. Baik para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan, lebih jauh mari kita melihat bagaimana proses manusia itu yang sempurna pada waktu itu kemudian bisa jatuh dalam dosa. Kita membaca di Kejadian pasal 1, Kejadian pasal 3, ayat yang pertama. Saya akan membacakan, manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Para sahabat yang sangat
dikasihi Tuhan, di sini kita melihat bahwa diawali dari setan menggunakan ular sebagai media untuk melaksanakan maksudnya, dan manusia jatuh. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan, setan seringkali menggunakan media yang terbaik. Inilah luar biasanya setan. Dalam melaksanakan pekerjaannya, maksudnya, setan tidak tanggung-tanggung. Setan selalu menggunakan yang terbaik, atau bisa dikatakan setidaknya seringkali setan menggunakan sesuatu yang terbaik. Dalam hal ini, setan menggunakan ular, dan tadi sudah kita baca bahwa adapun ular ialah yang paling cerdik, yang paling ini yang digunakan oleh setan dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Nah, para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan, itulah sebabnya kita perlu berhati-hati. Apabila kita merasa diri kita paling hebat, paling pintar, paling rohani, paling berpengalaman, dan paling, berhati-hatilah. Jangan sampai kemudian setan menggunakan kita, karena yang paling inilah yang justru rawan digunakan oleh setan. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan, mari kita lanjutkan. Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-6. Proses manusia jatuh dalam dosa. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Setelah setan menggunakan ular, binatang yang paling cerdik, setan juga menggunakan sesuatu yang menarik. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan, bukti Alkitab yang lain, setan seringkali menggunakan sesuatu yang menarik. Mari kita melihat. Kita baca di 1 Samuel pasal yang ke-10, mulai dari ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-23. Ini satu kisahnya mengenai waktu itu bangsa Israel hendak memilih seorang raja. Kemudian, singkat cerita kita tahu semuanya, terpilihlah waktu itu Saul. Di sini kita baca bahwa Saul, langsung saja kita ke ayat yang ke-23, bagian akhir dinyatakan, ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Inilah Saul. Sangat menarik. Dia paling tinggi di antara semua orang sebangsanya. Dari bahu ke atas, Saul paling tinggi. Sehingga dia paling cocok untuk menjadi seorang raja. Dan ternyata, setan menggunakan Saul untuk melaksanakan maksudnya. Dan kita tahu semua ceritanya itu. Yang berikutnya, mari kita membuka satu kisah yang lain. Di 2 Samuel, pasal yang ke-14. Di sini satu tokoh yang lain. 2 Samuel pasal yang ke-14. Ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Di seluruh Israel, tidak ada yang begitu banyak dipuji kecantikannya seperti Absalom. Kita lanjutkan. Dari telapak kakinya sampai ujung kepalanya
tidak ada cacat padanya. Luar biasa Absalom. Dari ujung kaki sampai ujung kepala tidak ada cacat. Itu sebabnya dikatakan tadi, di seluruh Israel tidak ada yang begitu banyak dipuji kecantikannya seperti Absalom. Absalom sangat menarik. Dia adalah seorang yang paling waktu itu. Jadi sekali lagi para sahabat, apabila kita merasa paling, waduh aku paling hebat, aku paling rohani, aku paling berpengalaman, hati-hati. Jangan sampai kemudian setan menggunakan yang paling itu. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kita lanjutkan ke kisah manusia jatuh dalam dosa. Kita kembali ke Kejadian pasal yang ketiga. Kejadian pasal yang ketiga. Setelah manusia jatuh dalam dosa, kemudian kita masuk sekarang di ayat inti kita. Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Saudara-saudariku, ini satu hal yang sangat menarik dan banyak pertanyaan. Bukankah Allah ini mengetahui dimanapun manusia itu berada? Kok kemudian Allah bertanya, "Di manakah engkau?" Berarti Allah tidak mengetahui waktu itu manusia ada di mana. Para sahabat yang terkasih dalam Tuhan, itu tidak bisa diartikan demikian. Mari kita membaca Alkitab kita. Yang pertama kita membuka Alkitab kita di Ibrani. Buku Ibrani, pasal yang keempat. Kita beralih ke Perjanjian Baru, buku Ibrani pasal yang keempat. Ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Apa dikatakan? Tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Mau makhluk itu makhluk halus, makhluk kasar, makhluk sangat halus pun, semuanya tidak ada yang tersembunyi. Kita melihat ayat Alkitab yang lain. Di buku Mazmur. Di buku Mazmur, kita buka Mazmur 139. Mazmur pasal 139, kita baca ayat 7 dan ayat yang ke-8. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan, Tuhan mengetahui dimanapun makhluk itu berada. Bahkan makhluk yang kalau istilah sekarang makhluk halus pun Tuhan tahu. Jadi pada waktu itu tidak bisa diartikan Tuhan tidak mengetahui manusia ini berada di mana. Maksud dari panggilan Tuhan lebih ditujukan kepada manusia agar manusia itu mengetahui posisinya setelah dia jatuh dalam dosa. Apakah dia sedang jauh dari Tuhan atau dekat akrab dengan Tuhan? Manusia ingin menyadarkan manusia ketika mereka sudah jatuh dalam dosa. Yang dulunya Allah tidak pernah mencari mereka. Mereka sangat akrab. Allah ingin bertemu, langsung bisa bertemu.
Adam dan Allah waktu itu bisa dikatakan tidak ada jarak. Sekarang Allah ingin menyadarkan bahwa keadaan manusia sudah jauh dari Tuhan karena mereka berdosa. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan, ketika manusia berdosa, sesungguhnya Allah, Dia bisa diibaratkan sebagai seorang bapa yang sangat mengasihi anaknya. Dia ingin agar anaknya itu mengakui kesalahannya kalau anaknya itu bersalah. Dan sang bapa yang sangat mengasihi itu, tentu dia akan mengampuni anaknya dan akan melakukan bahkan memberikan yang terbaik meskipun bapak itu harus berkorban demi anak yang dikasihinya itu. Itulah Allah kita. Dan kita tahu semua kisahnya. Kemudian Adam dan Hawa diselamatkan oleh karena Allah melakukan tindakan. Allah melakukan pengorbanan untuk anaknya yang dikasihinya itu. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan. Renungan kita pada malam hari ini lebih mengajak kita untuk mengetahui, untuk mengoreksi, mengevaluasi diri kita sendiri. Entah apakah hari ini kita jauh dari Tuhan atau tidak. Marilah kita saat ini jangan semakin menjauh dari Tuhan. Allah ingin agar kita sadar. Dan setelah kita sadar bahwa kita jauh dari Tuhan, kita datang dekat ke Tuhan. Tuhan pasti melakukan dan memberikan yang terbaik bagi kita. Karena Allah kita adalah Allah yang sangat mengasihi kita. Pelajaran yang kedua, apabila mungkin hari ini kita merasa rohani, jangan kemudian kita berpikir, saya paling rohani. Atau mungkin kita memperoleh kesuksesan hari ini, jangan kita berpikir, saya orang paling hebat, saya orang paling sukses. Tetapi biarlah dalam segala yang kita miliki itu, kita selalu rendah hati, dan kita selalu datang dekat ke Tuhan, dan biarlah semuanya itu hanya Tuhan yang dimuliakan. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan, malam hari ini, biarlah kehidupan kita selalu menjadi umat Tuhan yang rendah hati, umat Tuhan yang selalu dekat dengan Tuhan, dan lebih dari itu, kita sebagai umat Tuhan yang selalu merasa yakin bahwa kita memiliki Allah yang begitu mengasihi kita, dan Allah tahu dimanapun kita berada. Bahkan Allah tahu apa yang ada di hati kita. Setiap tetesan air mata, setiap hal yang mengecewakan di hati kita, Allah mengetahui. Biarlah kita datang dekat kepada Tuhan. Dan kita menyerahkan segenap kehidupan kita kepada Tuhan. Kita yakin Allah pasti melakukan dan memberikan kita yang terbaik. Bahkan Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan bagi kita. Teristimewa saat Dia datang nanti. Kehidupan yang kekal, surga, dan dunia baru sudah disediakan bagi kita yang percaya dan setia kepadanya. Mari kita berdoa syafaat. Pada malam hari ini ada satu usulan doa yang akan kita doakan. Apabila para sahabat juga ingin mengusulkan pokok-pokok doa, kami persilahkan untuk menuliskan di kolom komentar di Facebook, ataupun juga bisa mengirimkan ke WhatsApp Center pesan, yaitu di nomor 0821 4292 1844. Saya ulangi sekali lagi ke call center atau WhatsApp Center dari Good News, 0821
4292 1844. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami di surga, segala puji, hormat, serta syukur kami haturkan kehadirat Tuhan atas kesempatan di mana kami boleh merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan, kami memohon kiranya Tuhan berkarya untuk menolong kami sehingga kami boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami memohon ampun atas segala dosa serta kesalahan kami, sebagaimana kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah pada kami. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk sahabat kami, Ibu Mana Roinso. Tuhan, kami memohon Tuhan berkarya, sehingga Tuhan menjamah beliau, sehingga Tuhan mencurahkan berkat kekuatan, kesegaran, kesehatan dari surga. Kami rindu Tuhan agar beliau pulih sehat dan kembali beraktivitas dengan yang terbaik. Tuhan, malam hari ini kami akan beristirahat. Kami memohon Tuhan berkenan menjaga dan memelihara kami semua, sehingga kami boleh beristirahat dengan penuh damai sejahtera Tuhan, dan besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang segar, dan siap untuk melakukan segala aktivitas, serta Tuhan boleh berkarya dalam kehidupan kami yang selanjutnya, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami, dan terlebih kami semuanya semakin bersedia menyambut Kristus yang sudah semakin segera datang. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. You may ask me how I know my Lord is real. You may doubt the things I say and doubt the way I feel, but I know He's real today. He'll always be. I can feel His hand in mine, and that's enough for me. I will never walk alone. He holds my hand. He will guide me step by step, and if I fall, I know He'll understand, till the day He tells me why He loves me so. I can feel His hand in mine, that's all I need to know. I will never walk alone. He holds my hand. He will guide me step by step, and if I fall, I know He'll understand, till the day He tells me why He loves me so. I can feel His hand in mine, that's all I need to know. I can feel His hand in mine, that's all I need